Sebelum kita mulai perkuliahan pada kali ini, teman-teman jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan komen sebagai bukti kehadiran. Selamat datang di mata kuliah Manajemen Pengambilan Keputusan. Setelah pada pertemuan sebelumnya kita mempelajari pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti, maka hari ini kita akan melangkah lebih dalam untuk memahami pengambilan keputusan dalam kondisi konflik. Silakan teman-teman menyimak dan mencatat poin-poin penting dalam pembahasan ini. Analisis keputusan dalam kondisi konflik. Setelah mempelajari keputusan dalam kondisi tidak pasti, di mana probabilitas setiap kejadian belum diketahui, kita beralih pada situasi yang berbeda, yaitu pengambilan keputusan dalam kondisi konflik atau berisiko. Pada kondisi ini, pengambil keputusan tidak hanya memiliki beberapa alternatif tindakan dan beberapa kemungkinan kejadian masa depan, tetapi juga memiliki informasi mengenai probabilitas dari setiap kejadian tersebut. Artinya, manajer sudah dapat memperkirakan peluang munculnya kondisi tertentu berdasarkan data historis, riset, atau pengalaman sebelumnya. Dengan adanya probabilitas ini, proses pengambilan keputusan menjadi lebih terukur karena setiap alternatif dapat dievaluasi menggunakan nilai harapan atau expected value. Kondisi inilah yang disebut kondisi konflik atau risiko, karena meskipun ada ketidakpastian, besar peluang masing-masing kejadian sudah diketahui sehingga keputusan dapat dibuat secara lebih rasional berbasis perhitungan probabilistik. Syarat pengambilan keputusan kondisi konflik. 1. Ada beberapa alternatif tindakan yang visibel dapat dilakukan. Artinya, pengambil keputusan memiliki lebih dari satu pilihan tindakan yang realistis untuk dijalankan. Semua alternatif tersebut dapat dipertimbangkan sebagai opsi keputusan yang memungkinkan dilakukan oleh perusahaan. 2. Nilai probabilitas masing-masing kejadian diketahui. Inilah ciri utama kondisi konflik atau risiko. Pada situasi ini, pengambil keputusan sudah memiliki informasi mengenai peluang terjadinya setiap kondisi masa depan. Probabilitas ini bisa diperoleh dari data historis, survei, riset pasar, atau pengalaman sebelumnya. Dengan adanya probabilitas, maka setiap alternatif dapat dianalisis secara kuantitatif menggunakan metode berbasis nilai ekspektasi. 3. Memiliki payoff sebagai hasil kombinasi tindakan dan kejadian tidak pasti. Seperti pada kondisi tidak pasti, setiap alternatif menghasilkan nilai payoff yang berbeda-beda tergantung kondisi yang terjadi. Payoff ini menjadi dasar perhitungan untuk menilai apakah suatu alternatif memberikan keuntungan yang lebih besar atau lebih kecil. Bedanya, karena probabilitas diketahui, payoff kini dapat diolah lebih jauh menjadi expected value (EMV), dan metode lain dalam analisis keputusan risiko. Teknik pengambilan keputusan dalam kondisi konflik. Terdapat 3 teknik, yaitu 1. Expected monetary value, 2. Expected opportunity loss, 3. Expected value of perfect information. Contoh soal analisis keputusan dalam kondisi konflik. Sebuah perusahaan perbankan merencanakan untuk melakukan pengadaan sistem baru. Tabel berikut menggambarkan keuntungan atau payoff dari 3 alternatif keputusan yang ada dengan probabilitas 0,4 untuk permintaan jasa tinggi dan 0,6 untuk permintaan jasa rendah. Tabel berikut menggambarkan keuntungan atau payoff dari 3 alternatif keputusan yang ada. Terdapat 3 alternatif keputusan, yakni sistem web brand series 1, 2, dan 3. Serta terdapat 2 situasi masa depan, yakni untuk permintaan jasa tinggi dan permintaan jasa rendah. Teknik yang pertama, Expected Monetary Value (EMV) atau nilai moneter harapan. EMV adalah teknik pengambilan keputusan yang digunakan untuk menentukan alternatif terbaik dengan menghitung rata-rata tertimbang dari semua kemungkinan hasil, di mana tiap hasil dikalikan dengan probabilitas terjadinya. Untuk sistem web brand series 1, EMV-nya 8,4 juta. Sistem web brand series 2, EMV-nya 7,2 juta. Dan sistem web brand series 3, EMV-nya 6,2 juta. Sistem web brand series 01 memberikan nilai expected monetary value terbesar, sehingga direkomendasikan untuk dipilih. Dari hasil perhitungan EMV tadi, dapat disusun pohon keputusan sebagai berikut.
Teknik yang kedua, Expected Opportunity Loss atau EOL. EOL adalah teknik yang berfokus pada mengurangi kerugian akibat tidak memilih alternatif terbaik jika kondisi tertentu terjadi. Sering disebut juga regret method. Untuk menghitung nilainya, dapat dihitung dengan mengalihkan masing-masing nilai expected opportunity loss dengan probabilitasnya. Perhatikan bahwa tabel yang digunakan bukan lagi tabel expected monetary value seperti sebelumnya, namun menggunakan tabel expected opportunity loss. Untuk sistem web brand series 1, EOL-nya 3,2 juta. Sistem web brand series 2, EOL-nya 4,4 juta. Dan sistem web brand series 3, EOL-nya 5,4 juta. Sistem web brand series 01 memberikan nilai expected opportunity loss terkecil, sehingga direkomendasikan untuk dipilih. Teknik yang ketiga, Expected Value of Perfect Information atau FVPI. FVPI mengukur berapa besar nilai informasi tambahan yang sempurna perfect information terhadap keputusan. Dengan kata lain, ini adalah maksimal jumlah yang bersedia dibayar untuk mendapatkan informasi yang benar-benar akurat sebelum mengambil keputusan. Pada teknik ini, tabel yang digunakan juga bukan lagi tabel expected monetary value, namun menggunakan tabel expected opportunity loss. Jika FVPI tinggi, maka informasi tambahan sangat bernilai. Jika FVPI rendah, maka informasi tambahan tidak terlalu penting. Dalam soal ini, FVPI sama dengan kesempatan yang hilang dari keputusan yang optimal D1, yaitu 3,2 juta rupiah. FVPI digunakan sebagai dasar untuk menghitung batas biaya penelitian untuk memperoleh informasi tambahan perfect information, terutama mengenai nilai probabilitas. Karena FVPI menggambarkan nilai manfaat maksimal dari informasi tambahan, maka biaya penelitian untuk mencari informasi baru tidak boleh lebih besar dari 3,2 juta. Jika informasi mampu memberi kepastian penuh, biaya tertinggi yang wajar adalah sebesar FVPI. Dan jika tidak memberi kepastian penuh maka biayanya harus lebih rendah dari angka tersebut. Jika biaya penelitian tambahan lebih besar dari FVPI maka diputuskan tidak perlu dilakukan penelitian untuk memperoleh informasi tambahan tentang kepastian masa depan. Demikian pembahasan pada materi pengambilan keputusan dalam kondisi konflik. Semoga materi kali ini menambah wawasan teman-teman. Jangan lupa untuk absen online di kolom komentar ya. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Nah, demikian pembahasan pada perkuliahan kita kali ini. Semoga menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman semua. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.